Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat teman-teman semua. Para penggemar stasiun hantu ya, sama-sama sobat hantu sekalian. Nah, jadi pada episode kali ini mungkin kita akan membahas tentang apa itu leak yang sangat beredar dan sangat memiliki histori yang kental gitu di umat Hindu, atau kita sebut aja di Bali gitulah ya, yang umat Hindunya paling banyak. Nah, langsung saja mungkin di sini juga saya akan berbincang-bincang mengenai hal itu bersama narasumber yang keren ya. Salah satu bisa dibilang penggiat juga, bisa dibilang aktivis spiritual lah. Nah, monggo Mas, namanya siapa Mas? Oh, saya panggil aja Blide ya. Oh, Mas Blide nih asli mana? Saya sendiri asli Bali. Asli Bali ya. Ya. Ya udahlah ya. Mungkin ini sebelum kita mulai topik Mas Blide. Ya. Mas Blide tuh biasanya dalam kehidupannya Mas sendiri, apa sih spiritual itu menurut Masnya? Arti spiritual. Kalau spiritual ya susah diartikan. Sebenarnya spiritual itu lebih ke, kalau di Bali ada yang namanya Aniskala dan Sekala ya. Sekala itu alam nyata. Skala itu alam bawah sadar. Jadi spiritual itu lebih ke ilmu yang mempelajari tentang alam bawah sadar. Yang mempelajari tentang alam bawah sadar. Ya, alam bawah sadar kalian, atau bisa disebut juga mempelajari tentang atma. Roh. Ya. Berarti di Hindu itu sendiri juga percaya akan adanya setiap manusia itu memiliki roh sendiri yang memang benar bisa ini ya, kayak berkeliling gitu kali Mas ya. Ya. Oke. Nah, oke teman-teman, langsung ya kita ke tema ya Beli deh ya. Oke. Nah, gini Beli. Kayaknya kalau kita, kenapa saya pengen bahas topik leak nih, karena ada sesuatu gitu yang mengganjal gitu dalam pikirannya. Kebanyakan leak ini kan dibilang kayak serem-serem lah gitu loh maksudnya. Dan juga ada yang bilang kalau itu berbahaya atau lebih ke negatif lah ya. Jadi saya pengen tahu dulu nih, sebelum orang-orang atau masyarakat luar itu ngomong seperti itu, pastikan ada yang namanya validasi nih, atau yang bikin orang bicara kayak gitu, keyakinan lah. Tapi sebelum itu kita juga menghargai lah pendapat orang-orang. Nah, saya mau tanya dulu nih, apa sih itu leak? Kalau secara garis besarnya ya, leak itu sebenarnya ilmu yang dipelajari oleh seseorang. Ilmu? Ya. Ilmu apa itu? Mungkin ada sebutan lainnya kali atau gimana? Kalau sebutan lainnya ya enggak sih ya. Orang lebih mengenal ilmu itu dengan ilmu leak. Contoh kalau di Jawa dikenal dengan ilmu santet, ilmu segala macam. Kalau di Bali dikenal dengan ilmu leak. Oke. Nah, monggo dilanjutin. Ya, leak itu juga dalam Bali ada dua macam. Apa itu? Dua macam dalam artian leak pengiwa atau leak hitam. Coba apa Mas? Agak digedein suaranya. Enggak usah malu-malu. Santai. Leak pengiwa. Leak pengiwa. Leak hitam. Ilmu leak yang digunakan untuk keburukan. Dan leak putihnya. Leak putih itu dalam artian dia dilontar itu ilmu yang dibawa ke baik. Nah, dalam ilmu leak hitam itu, contoh di Bali kan ada yang namanya aksara ya. Aksara. Nah, kalau dia mempelajari ilmu leak putih, dia baca aksaranya benar. Aksara lurus, tegak. Ya. Jika dia menggunakan ilmu leak itu ke hitam, lebih ke hitam, maka dia mempelajari kitab itu secara terbalik. Ya, secara terbalik. Makanya dalam Bali itu ada pembagian. Pernah nonton Calon Arang mungkin Masnya? Pernah. Nah, Mas Yosi kan pernah nonton Calon Arang ya? Iya. Di Calon Arang, di ending cerita itu diceritakan ada dua sosok yang bertarung. Nah, dua sosok itu adalah Rangde dan Barong.
Iya, lebih Nah. seringan itu, benar. Rangda melambangkan dari leak buruk atau adharma. Apa Mas? Dharma? Adharma. Adharma, oke. Ya. Barong melambangkan dari dharma, leak baik. Dan sampai sekarang itu masih jadi istilahnya masih jadi mitos kalau mereka itu masih bertempur sampai sekarang. Mitosnya ya mereka Iya. itu masih bertempur ya sampai Iya, dari sampai zaman dulu sekarang, sampai dari zaman sekarang. dulu sampai sekarang. Rangda dan Barong itu masih tetap ada. Nah, untuk ini mungkin Mas, tadi kan disebut Barong Ya, sama apa tadi? Rangda. Rangda. Nah, apa ini Rangda ini? Tadi kan soalnya gini, saya agak ganjel gitu kalau lah kan leak ya suatu ilmu. Nah, tapi dia juga apakah ini nama lain dari leak itu Rangda atau Rangda ini memiliki histori sendiri? Oh, begini. Lebih tepatnya begini. Leak itu ilmunya. Nama ilmunya? Ilmu yang bisa mengubah wujud seseorang. Mm-mm. Entah itu dia jadi anjing kaki 3, ada yang bisa jadi kepala jegelundung, ada yang bisa jadi celuluk kalau di Bali. Celuluk itu yang modelnya gimana ya? Setan dengan kepala botak. Kalau pas Oh di situ iya lah, iya ya, yang dengan kepala yang botak. panjang-panjang Ya, lebih. yang jadinya kukunya panjang-panjang dengan seperti wewe gombel susunya. Oh oke. Ya. Ada yang bisa jadi celuluk, bahkan kalau lebih tinggi lagi tingkatannya ada yang bisa jadi bade. Apa itu? Bade itu wadah. Pernah lihat pengabenan orang Bali? Iya pernah. Kan ada wadah yang tinggi. Iya pernah. Nah, pernah. itu namanya bade. Bade. Ya, kalau lihat tingkat hampir tinggi lah, belum terlalu tinggi, dia bisa jadi bade tumpeng solas atau tumpuannya 11. Tumpuannya 11. Ya. Nah, itu sudah luar biasa ilmunya. Ada yang bisa jadi monyet juga. Oh berarti perwujudannya ini itu sesuai keinginan dari si pemilik ilmu ini sendiri ya? Ya. Dan konon ratu dari Leak itu dulunya itu seorang janda. Janda. Dalam cerita Calon Narang itu dipaparkan ratunya itu seorang janda. Nah, berawal dari janda. Itu kan dalam bahasa Jawa atau Sanskerta Bali kuno, rondo Jawa. Nah, itu rondo artinya janda. Dari kata rondo beralihlah ke rangda. Ya, makanya ratu dari para Leak itu disebut rangda. Jadi rangda itu adalah ratu dari Leak. Istilahnya gurunya. Ya. Itu historinya berarti janda ini tadi ini ya tanpa mengurangi rasa hormat saya Ya. Ratu dari segala Leak itu kan Rangda atau Rangde lah. Kalau dialek Beliau kan Rangde gitu kan. Tapi ini nih sebelum dia menjadi ratu ini apakah memang dia memiliki suatu peristiwa sehingga dia ingin belajar ilmu Leak sampai tingkat tinggi atau memang dia istilahnya ya aktif saja, maksudnya seorang penggiat spiritual sehingga ilmu Leaknya itu tinggi, kan beda hal itu. Oh enggak, itu didasari dengan dendam. Ya, yang awalnya suaminya dibunuh di desa itu, di desa tempatnya dia tinggal ya. Maaf, nama desanya apa ya? Kalau seingat saya nama desanya saya kurang tahu ya. Tapi dalam cerita itu masih di Blambangan ya. Blambangan. Oke, monggo lanjut. Di desa Blambangan. Nah, di sana suaminya dibunuh. Sejak suaminya dibunuh, dia menjanda dengan satu orang anak gadis. Ya, satu orang anak gadis bernama Ratna Manggali. Ya. Dan dia sendiri namanya Girah. Oh, si istilahnya Nyi Girah ya. Nyi Girah ini. Ya. Nyi Girah, makanya setelah dia janda dia dijuluki Rondo Girah. Rondo Girah. Ya.
Karena penyebutan nama yang di akhir tadi ya, Nyi Ya, Girah. Nyi Girah. Dia setelah janda disebut Rondo Girah ya. Lalu dia pergi ke hutan untuk mencari ilmu teluh. Ilmu teluh. Ilmu teluh atau ilmu leak. Mempelajari lontar tentang leak. Lontar tentang leak. Ya, bersama anaknya dia mengasingkan diri untuk mempelajari itu. Setelah itu kembalilah dia ke desa tempat dia tinggal. Di sana, di desa itu dengan niatnya dia balas dendam ya. Iya, niat balas dendam lah ya. Balas dendam di desa itu perlahan dia menghantui penduduk desa. Menghantui penduduk desa. Ya. Berarti suaminya ini meninggal tuh karena apa dulu tuh? Karena dibunuh oleh rekannya. Yang ada di desa itu. Ya. Namun orang-orang desa itu tidak mengakui kalau suaminya dibunuh. Nggak percaya ya, istilahnya. Tidak percaya suaminya dibunuh, dianggap kecelakaan. Lanjut tadi Mas. Setelah balik ke desa dia menghantui penduduk desa. Terus menghantui hingga akhirnya penduduk desa tuh curiga. Kenapa setelah dia balik kok ada kejadian hal-hal yang aneh di desa gitu. Bahkan sampai ada yang mati, bayi jadi korban gitu. Karena ilmu leak itu memang harus memakan korban ya. Memang harus. Ya, semakin banyak korbannya dia, semakin tinggi ilmunya. Itu kalau dibawa ke buruk. Karena yang dipelajari oleh Nyi Girah pengiwe atau hal yang buruk, dia harus dapat korban. Kalau yang baik sendiri itu gimana? Kalau yang baik sendiri itu berasal dari lontar dan wahyu langsung dari Yang Maha Kuasa. Oh iya. Oke. Wahyu langsung, dia belajar lontar yang dia pelajari sama, hanya saja dengan cara yang benar, tidak dibalik. Nah, tadi kan kita nyambung lagi ya, tadi agak sedikit ini ya, ada gangguan lah, biasa gangguan teknis. Lanjut lagi, itu tadi yang saya ingin tanyakan sama Blidi nih. Kalau misalkan Nyi Girah ini tadi kan menemukan daun lontar ya, tentang leak. Nah, daun lontar ini kan tadi kan Mas Blidi itu Blidi ini bilangnya kan kebalik ya tulisan aksaranya ya, kebalik. Nah, itu memang sengaja dibalikkan sama Nyi Girah atau memang dia ketemu lontar itu kebalik sehingga membaca itu jelek gitu atau gimana? Setahu saya dari cerita yang pernah saya dengar dan yang pernah saya baca, di sana dijelaskan kalau lontar itu atau ketika kita belajar ilmu leak itu dengan niat yang buruk, maka dengan sendirinya aksara lontar itu terbalik. Namun jika dipelajari dengan niat yang baik, ya normal-normal aja. Itu membuktikan bahwa Tuhan tuh sungguh ini ya, kuasa atas segalanya. Kayak misalkan emang kalau kita niatnya jelek mungkin pasti diarahinnya ke jelek. Ya. Kalau jalurnya bagus ya Astunggara, alhamdulillahnya jalurnya bagus lah. Ya, nah, itu kembali ke pribadi masing-masing. Ke pribadi masing-masing nggak beli. Nah gini juga nih. Nah tadi kan ngomong soal rangde ya, segitulah mungkin singkatnya. Sama saya mau nanya juga nih, apakah bisa mungkin penduduk sekitar atau masyarakat sekitar bahkan yang bukan satu agama, mungkin agama Islam, agama Buddha atau agama Konghucu yang lain bisa juga belajar leak? Dan kalau belajar leak itu tujuannya biasanya apa sih? Tujuan umumnya biasanya kan orang kan kalau pengen belajar kan ada yang memiliki niat terselubung atau tujuan tertentu lah. Bisa. Kita mempelajari ilmu leak itu bisa. Bahkan kebanyakan ya orang yang mempelajari ilmu leak ya itu awalnya tidak sadar kalau dirinya mempelajari ilmu tersebut. Kenapa bisa dibilang itu? Pada saat
mencari pesugihan. Oh ini yang jelek nih. Ya, orang niat mencari pesugihan, diberilah pesugihan. Tanpa sadar, pesugihan yang diberikan kepada dia lama kelamaan akan menjadi ilmu liak itu sendiri dalam dirinya dia. Dalam alam bawah sadarnya, dia itu akan mempelajari semua tentang liak itu tanpa dia sadari. Berarti itu kayak rohnya dia yang kedua dong. Ya. Rohnya dia sendiri. Rohnya sendiri yang belajar. Itu bisa lama. Bisa Akhirnya gitu ya? Bisa dia ngelihat. Ada seperti itu. Model yang pertama ya, jenis yang pertama ya modelnya. Atau orang nyari kekebalan, lama juga ilmunya yang dipasang itu bisa jadi ilmu liak juga. Orang masang susu lah, itu cikal bakal dari belajar ilmu liak. Yang salah ya? Yang salah ya. Terus yang kedua, ada yang namanya dari belajar itu istilahnya beli sabuk. Kalau dalam Bali beli jimat. Ya. Ada yang seperti itu. Dia bisa berubah jadi liak jenis apa dia mau. Dia beli sabuknya. Dengan catatan dia punya, misal kamu mau jadi liak apa? Kuyang ya, yang kepalanya putus. Di Bali pun ada seperti itu. Seperti kuyang. Targetnya apa? Kamu harus cari hari-hari bayi sekian gitu misalnya. Setelah dapat sekian baru dia sempurna ilmunya. Seperti itu. Ada yang seperti itu, dan ada juga yang memang belajar dari nol. Belajar dari nol nih. Contoh, liak itu kan dasarnya dari 7 cakra dasarnya manusia ya. Manusia punya 7 cakra ya. Nah, dari 7 cakra itu ada tingkatannya, cakra 1, cakra 2, cakra 3 sampai cakra ke-7 yang di ubun-ubun ya. Di ubun-ubun, cakra tertinggi lah aku bilang. Cakra tertinggi. Nah, ada yang memang mempelajari dan berguru pada guru tertentu hal tersebut. Nah, kebanyakan yang berguru itu nantinya ilmunya kemungkinan akan dipakai untuk membantu orang. Contohnya tuh? Contohnya balian. Balian nggih. Kalau di Bali dukun. Nggih. Ya. Contohnya balian, pemangku pun terkadang ada yang mempelajari lontar tentang ilmu-ilmu seperti itu. Tapi tidak semua ya. Saya tidak memvonis semua pemangku mempelajari. Tapi setidaknya ada lontar yang dipelajari membahas tentang ilmu seperti itu. Terus kalau tadi kan dibilang kan kalau ya leak yang baik atau gimana pun ini datangnya dari wahyu ya istilahnya gitu. Mungkin nggak kalau manusia biasa ingin mempelajari itu seperti yang Mas bilang tadi kan yang bisa apa sih namanya ngebantu pemangku terus balian. Ya itu contoh. Nah itu mungkin ada syarat-syarat tertentu ndak yang kayak tadi tuh misalkan? Oh mungkin lebih ke puasa. Puasa? Ya ada puasa yang puasa mutih, ada yang istilahnya dia tapa berata. Ya, tapi tapanya ada jenis-jenisnya ya. Ada semedinya dia tuh istilahnya dirurup ya. Dirurup itu dalam artian dikapanin. Dikapanin. Ya, dia dikapanin kayak orang mati suri, terus dikubur semalaman di kuburan atau bagaimana, itu model tapanya ya. Setahu saya dan pernah saya bacanya seperti itu. Ada yang modelnya kalau untuk kebaikan itu dari keturunan. Ya, keturunan, misalnya dari eyangnya dia dulu punya ilmu seperti itu, dan harus ada penerus yang menjalankan ilmunya, turun lagi begitu. Oke. Berarti nggak menutup kemungkinan ya kalau orang awam atau orang yang bukan dari agama Hindu itu sendiri bisa belajar ilmu itu. Cuman mungkin kesannya gini, yang mau belajar itu tentunya kita sebagai tuan rumah nggak ingin ilmu itu digunakan secara yang nggak lazim, yang nggak benar, disalahgunakan segala macam. Nah itu jangan sampai mungkin ya.
Dan untuk teman-teman semua yang dengar gitu, kalau pengen belajar ilmu tuh jangan dibawa ke ranah aneh-aneh. Nanti biasanya yang jelek-jelek itu akan kembali ke dirinya masing-masing. Ya. Nah, saya mau bahas tentang ilmunya itu juga. Ilmu layak sendiri ini, ilmu tuh kan ada istilahnya kayak dari 0 ke 1 ke 2 ke 3 ke 4. Ya. Itu tingkatan atau kita bisa bilang perjalanannya. Nah, ada nggak ya misalkan ada orang belajar nih tiba-tiba nggak tuntas, itu resikonya gimana ya? Nggak selesai lah istilahnya, nyangkut lah gitu. Terus kalau yang udah sempurna ini biasanya apa itu godaannya itu? Kan ada tuh yang namanya tingkatan kan, ada ujian itu gimana tuh? Lea sendiri punya 7 tingkatan ya. 7 tingkatan seperti yang saya bilang tadi. Lea di awal ada Lea Bara atau Lea Brahman ya. Lea Brahma itu yang baru bisa berubah menjadi api. Bola api mungkin. Bola api. Kan kadang sering lihat tuh bola api beradu. Ya mungkin pas karena dia tahap awal lagi gatel-gatelnya. Contoh Mas Yosi belajar, saya belajar, baru tahap awal, lagi gatel nih mau tes, diadulah sama Mas Yosi. Mas Yosi jadi bola api, saya jadi bola api tempur. Kan sering lihat ya. Kalau Bali sering lumayan lah. Ya, itu lihat tingkat pertama. Biasanya memang itu lagi gatal-gatalnya nyoba ngetes ke temen lah, tes si A, tes si B gitu. Terus lihat kedua itu lihat bulan yang kayak gimana tuh? Kalau lihat bulan tuh masih sama juga dia, karena dia masih tingkatan kedua. Mungkin dia baru bisa berubah jadi monyet, jadi binatang lah. Kalau lihat bulan tuh kan cewek kan, tapi kan enggak, jegek nama sing. jenisnya seperti Jegek itu. sing. Singnya jegek. Bercanda. Maya sih mau sama Lea? Sing. Done. Jangan gitu. Ya. Enggak, tadi bercanda sedikit ya. Oke, biar nggak tegang. Lanjut. Lalu Lea ketiga. Lea ketiga itu ada Lea Pemamoran. Apa tuh? Lea Pemamoran tuh Lea yang sudah istilahnya dipercayai, udah dikasih istilahnya murid yang sudah istilahnya dikasih tanda dengan ilmu yang sudah mumpuni ya. Bisa lah istilahnya. Ya, contohnya bisa dia jadi hal yang seram-seram tuh, kayak yang saya cerita di awal, anjing kaki 3, anjing 3 kepala gitu. Yang aneh-aneh lah. Itu Lea Pemamoran. Terus ada Lea Sari. Apa gimana tuh Lea Sari? Lea Sari itu Lea yang sudah bisa jadi istilahnya, saya bisa menyerupai Mas Yosi. Menyerupai? Ya. Dengan wujud manusia. Dengan gitu? wujud manusia. Anjir. Bisa berubah jadi wanita cantik. Buat ganggu orang. Oke. Bisa berubah jadi celuluk. Mending berubah jadi celulu aja ya, jangan wanita cantik, takutnya berantem tetangga sebelah gitu. Ya. Kan nggak sengaja gitu maksud. Ya oke. Lalu ada Lea Cemeng Rangdu. Cemeng Rangdu itu yang tadi saya bilang. Sudah bisa berubah jadi rande, bade. Itu orang menuju tinggi itu yang 7 tadi itu. Ya. Mungkin umumnya nih, kita bahas umumnya aja atau bisa kita bilang sepengetahuan belinya sendiri, itu berapa lama itu? Itu tergantung syarat yang memang sudah dipenuhi. Syarat perjanjian ketika dia belajar ilmu tersebut. Yang istilahnya yang udah disepakati lah oleh ini ya. Ya. Kedua belah pihak lah, baik itu mungkin itu kayak antara guru sama murid kali ya. Atau mungkin juga itu perjanjian antara makhluk yang nggak kelihatan sama dia sendiri. Tapi mungkin nggak sih kalau misalkan ada yang tadi kan saya bilang guru ya, berarti yang berwujud fisiknya ada gitu kan. Tapi kalau untuk yang non fisik, apakah pernah kejadian itu yang wujud non fisik ini mengajari, istilahnya dia ingin
ingin meneruskan nggak ilmunya? ada. Nggak ada ya Nggak itu ya? ada. Oh. Kalau yang non fisik itu misal tanpa dipelajari dia turun sendiri dari turunan seperti yang saya bilang tadi. Turunan. Kalau udah turunan itu memang harus dipelajari, nggak bisa ditolak kali ya? Nggak bisa ditolak. Atau bisa mungkin diloncatin, mungkin gini, saya nggak mau nih karena saya kakak pertama, istilahnya saudara pertama lah, saudara saya kedua aja, itu bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Kalau Ketika contoh yangnya Mas Yosi pengen Mas Yosi, ya Mas Yosi harus dituntaskan, istilah karma palsing ya? bukan, itu memang istilahnya tuh kalau di Bali memang sudah dia takdirnya ngiring gitu loh. Oh ngiring. Ya. Oh, terus ini Mas, mungkin ini terakhir lah mungkin ya, ilmu leak sendiri ini menurut belinya ini bagus nggak sih untuk dipelajarin? Untuk anak muda zaman sekarang yang sejarahnya itu taunya cuman ya sedikit-sedikit lah. Itu gimana? Yang namanya ilmu ya, yang namanya kita belajar, semua bagus-bagus aja. Ya kalau itu saya percaya kalau ilmu itu bagus memang. Kalau ilmu itu dipergunakan dengan baik. Ya kalau dia disalahgunakan ya nggak bagus lah ya. Terkhususnya ini kan kayak ilmu layak ya. Kan? Itu bagus-bagus aja. Tapi, justru dengan belajar ilmu seperti itu kita tahu kita bisa bantu orang. Bantu orang tuh mungkin kayak ini nggak sih yang nggak bisa nyembuhin orang, ya mengobati gitu. Ya karena memang tanpa ada imbalan tertentu ya, khususnya karena memang mungkin dalam ilmu lea itu ada memang kita diajarkan tentang pengobatan juga gitu. Nah di zaman sekarang nih kira-kira terkhususnya ya, kira-kira menurut Masnya kalau ada orang yang belajar lea itu kira-kira dari orang mana? Mungkin dari asli, mungkin dari Hindunya sendiri, atau biasanya dari orang luar kebanyakan? Kebanyakan kalau ingin belajar ilmu itu ya karena lea itu terkenalnya di Bali, memang ilmunya berasal dari Bali ya, ilmu lea tersebut. Orang yang belajar memang dari leluhurnya Bali. Oh leluhurnya Bali. Ya memang ada yang sudah memang istilahnya melestarikan ilmu-ilmu lea itu. Tapi lea ini juga termasuk salah satu ini ya, pentas kesenian lah, yang seperti yang Mas Bli tadi bilang itu kalau yang di Calon Arang. Itu kan salah satu, kalau kita bisa menilai bahwa ilmu ini enggak juga bisa dibilang kayak seram ataupun jahat banget, karena dia juga mendompang UMKM ya. Di acara Calon Arang. Kalau ya Calon kan, Arang itu kan menceritakan tentang kisahnya, agar orang-orang tahu kalau dulu kisahnya seperti ini loh sebenarnya. Mengedukasi kalau lea tuh sebenarnya seperti ini loh, nggak seperti yang orang bayangkan gitu loh. Itu dah yang saya maksud tuh kan, dibikin pentas itu kan sangat asik ya. Nah itu kan kalau kita bahas ngomong Calon Arang, mungkin ini agak nyerempet dikit ya. Ketika kita nonton Calon Arang, kenapa sih kok dibilang tonton sampai selesai, kalau nggak selesai nanti pulang gimana gitu? Itu kenapa tuh? Begini, ketika pementasan Calon Arang itu terjadi ya, mitosnya karena kita di sana tuh ngundang leluhur gitu, ngundang lea itu sendiri ya, orang-orang yang bisa ngelea. Kebanyakan undang kan. Karena di sana kan dalam cerita Calon Arang itu kita ada istilahnya memakai bangke mata. Apa tuh? Manusia hidup dibikin mati. Dibikin mati sementara. Dan itu dikubur, ceritanya dikubur dia, dimandikan seperti orang mati. Nah itu digunakan untuk memancing lea. Digunakan untuk memancing lea yang ada di sekitar lah ya. Kalau ada lea yang istilahnya jahil, yang bersifat seperti saya bilang tadi, istilahnya pengen ngetes gitu, dia akan datang mengganggu. Nah ketika penonton itu pulang, pada saat pementasan itu masih, takutnya si penonton lah yang diganggu. Sebenarnya mitosnya sih seperti itu, makanya nggak dikasih pulang. Itu tergantung mindset dari kita sendiri ya. Tapi memang kalau secara saya pribadi, karena itu pentas
suatu perkenalan istilahnya budaya itu sendiri, enggak bagus juga kalau kita cuman setengah ya. Iya. Jadinya kan kita taunya cuman setengah Cuma doang setengah. gitu kan. Takutnya diselipir-selipirin sama yang lain, kita kan juga enggak. Ya, ada yang penafsirannya seperti itu. Tapi memang mitos itu kadang-kadang seru juga ya. Nah, tapi ada yang memang pernah diganggu ya? Kalau sepengetahuan saya Ada lah pasti. ada lah. Itu mungkin kalau diganggu tuh kayak gimana tuh? Contoh, jenis gangguannya lah. Contoh dia pulang ya itu tadi lihat ya yang aneh-aneh lah, sosok lihat yang aneh-aneh, entah api, entah kain kasar terbang atau apalah gitu. Itu sampai kapan dia digangguin itu? Mungkin ya enggak lama sih, tapi kebanyakan kalau diganggu seperti itu dia harus balik lagi ke sana minta tirta sama mangkunya. Minta tirta sama mangkunya. Tirta Iya. itu air suci ya? Air suci untuk pembersihan. Heeh. Biasanya orang yang nonton calon arang pulang pun dikasih tirta pembersihan, barulah kita bebas. Sebenarnya tujuannya itu kenapa disuruh pulang terakhir sampai acara selesai, karena di akhir kita akan dibersihkan dengan air suci atau tirta itu sendiri. Itu kan biasanya pas waktu calon arang tuh ada yang kerauhan gitu ya. Ya. Itu yang kerauhan tuh emang dari leaknya sendiri. Kalau yang kerauhan itu lebih dari ancangan hidup betara, atau istilahnya kalau di Bali kan betara ya. Iya. Itu punya ajudan. Mm-mm. Ajudannya lah yang masuk. Dari si pemilik tubuh ini gitu misalnya. Ya, masuk ke si pemilik tubuh untuk ikut istilahnya memeriahkan acara itu, menari lah. Bahkan ada yang sampai ambil keris Ya. itu kan ya. Untuk meriahkan acara tersebut. Wah ya, istilahnya dia untuk menghibur sesunannya dia. Karena yang ditarikan waktu itu kan rangde ya. Mm-mm. Nah, sesunannya dia itu rangde. Kayaknya harus tonton calon arang nih kayaknya. Iya, dan calon arang nanti lebih jelas dia di sana awalnya. Tapi mungkin kalau saya sendiri kurang asik sih, gabut gitu kan. Iya. Mungkin ngajak belinya kali, mungkin kapan-kapan lah. kapan-kapan ada waktu boleh. Kalau misalkan di calon arang itu sendiri sih, kayak saya nih kan bukan Hindu ya, cuman saya tuh seneng budaya sama yang lain-lain lah, juga kepo lah. Ya, Boleh nggak nonton calon arang? boleh. Atau memang nanti kayak maksudnya bukan mendiskriminasi suatu kaum, tapi lebih gini, ini dikhususkan untuk umat Hindu Oh tidak, gitu, atau gimana? kami di Hindu welcome. Jika kalian ingin tahu sejarah tentang calon arang, kalian ingin nonton, boleh, kita welcome. Nggak ada larangan sama sekali bahkan ya. wisatawan asing pun pernah menonton ya. Pernah menonton? Ya, Itu berapa lama tuh pentasnya tuh? pementasan calon arang bisa sampai 3-4 jaman ya. Kalau misalnya Kalau sampai ritualnya selesai. kalau misalkan ke toilet dulu bentar gitu terus duduk lagi tuh Boleh, nggak apa-apa? asal kita tidak meninggalkan area yang disengker, istilahnya area pementasan tuh jauh kita tinggal sampai kita istilahnya keluar berkilo-kilometer ya, itu nggak boleh, karena di tempat pementasan pasti ada toilet kan ya. Itu boleh. Oke. Ya mungkin itu ya sedikit pembahasan atau kita bahas bincang-bincang malam kali ini untuk para teman-teman semua sobat hantu, itu bahwasanya nggak semua ilmu itu bisa kita tafsirkan, wah ilmu ini jelek, ilmu ini jelek. Sejujurnya semua ilmu itu juga bagus, pasti saya percaya itu bagus, hanya saja pembawaannya diulik-ulik, dirubah-rubah, dipotong-potong maknanya atau artinya itu sendiri, itu yang membuat itu jelek. Yaitu siapa ya? Kita sendiri Kembali ke pribadi kembali yang ke mempelajari pribadi ilmu masing-masing. tersebut ya. Nah, untuk saran juga nih untuk teman-teman, misalkan teman-teman kalau ngelihat di jalan ada tiba-tiba cewek cantik, jangan langsung disapa ya, takutnya nanti itu kan jadi-jadian, nanti laki kan repot juga ya, paling ya salah juga ya kan, masuknya salah gitu Bor. Iya, makanya tadi saya Ganti-gantian. tawarkan. Iya, jangan, Selalu. udah cukup. Nah, mungkin itu aja ya teman-temannya. Makasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Om Salam Rahayu Namo Buddhaya.